Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya pagi ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Ya, Pak. Pak Toto gimana? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Oke, Bapak Ibu senang sekali ya kita hari ini ya bisa bertemu kembali. Nah, Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah penjelasan tentang RTL. Jadi sebetulnya bukan materi pendalaman materi, namun bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah action plan ya, rencana kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti pelatihan gitu. Nah, action plan atau di bahasa Indonesia kan itu rencana tindak lanjut itu mencakup semua materi yang sudah Bapak Ibu peroleh selama pelatihan. Jadi materi-materi tentang pelayanan prima, tentang layanan berbasis inklusi sosial, kemudian tentang apa namanya kajian di bidang layanan, kemudian bagaimana penyusunan standar operasional prosedur di bidang layanan perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasan RTL hari ini, saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita sama-sama melihat format RTL yang akan Bapak Ibu kerjakan. Dan sama-sama kita cermati apakah ada yang kurang atau lebih gitu ya, sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu peroleh. Jadi kalau ada di RTL materi yang tidak pernah diperoleh, Bapak Ibu boleh komplain. Boleh komplain ya, jadi sesuai dengan materi sudah Bapak Ibu peroleh aja. Sebentar, saya izin share screen-nya. Nah, sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah Oke, Bapak. baik. Nah, Bapak Ibu, jadi kita akan sama-sama mengkaji nih rencana tindak lanjut pada akhir pelatihan layanan perpustakaan. Nah, apa sebetulnya RTL itu? Coba kita lihat bersama nih Bapak Ibu. Jadi RTL atau rencana tindak lanjut atau action plan itu adalah sebuah tool, sebetulnya perangkat atau alat yang dibuat oleh peserta pelatihan. Jadi setelah mengikuti pelatihan, pada akhir pelatihan Bapak Ibu dimohon untuk membuat rencana tindak lanjutnya. Apa yang akan kita perbuat, apa yang kita lakukan setelah pelatihan ini. Jadi rencana implementasi ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana nanti kita mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Tentunya sesuai dengan unit kerja masing-masing begitu ya. Tentunya Bapak Ibu ada yang khusus di bidang layanan begitu ya, tapi ada juga yang tidak khusus di bidang layanan. Misalnya, oh saya mah di bagian pengolahan tapi ikut pelayanan. Jadi tidak masalah Bapak Ibu tetap harus membuat layanan gitu ya. Jadi minimal memberikan sumbangan pemikiran bagi tenaga-tenaga di bidang layanan. Jadi tugasnya tetap di bidang layanan ya. Yang kedua, output dari RTL itu adalah sebuah dokumen rencana tindak lanjut ya, produk atau dokumen rencana tindak lanjut untuk implementasi apa-apa nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, sekarang kita melihat nih Bapak Ibu, kriteria sebuah rencana yang baik itu apa ya Bapak Ibu ya? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari RTL. Pertama harus memiliki tujuan kegiatan ya, karena setiap RTL pasti akan merinci kegiatan-kegiatan apa yang mau kita laksanakan. Misalnya di dalam RTL itu rencana kita nanti Bapak Ibu akan membuat SOP di bidang layanan misalnya. Nah, SOP di bidang layanan ini selama ini sudah ada atau belum? Nah, kalau sudah ada, coba kita kaji apakah sudah benar atau belum ya, sesuai dengan yang idealnya atau belum SOP itu. Kalau belum ya kita buat SOP yang baru yang sesuai dengan ideal sebuah layanan. Jadi minimal memberikan itu ya pemikiran bagaimana RTL itu yang idealnya, kemudian nanti bisa diimplementasikan tentu akan lebih baik Bapak Ibu ya.
Nah, pertama memiliki tujuan yang jelas, kemudian objektif, rasional, serta cukup menantang untuk diperjuangkan atau dilaksanakan. Nah, kalau ini terkait dengan aspek layanan, itu banyak yang berkaitan aspek layanannya tadi ya. Ada mulai dari regulasinya, peraturan-peraturan, kemudian mulai dari rencana pelaksanaan kegiatan, kemudian evaluasi kegiatan ya. Nah, itu Bapak Ibu rencanakan. Nah, yang kedua, tujuan RTL itu jelas, kemudian objektif ya, rasional. Yang kedua, mudah dipahami dan juga penafsirannya hanya satu, tidak ambigu atau bias. Jadi yang mau kita kerjakan itu secara spesifik dituliskan dengan jelas gitu ya, dalam bahasa yang lugas. Misalnya SOP, standar operasional prosedur, pengembangan koleksi bahan perpustakaan digital. Nah, misalnya SOP khusus untuk pengembangan koleksi bahan perpustakaan digital itu apa saja sih kriterianya? Apa indikator-indikatornya misalnya ya, yang mau kita buat. Nah, jadi spesifik. Nah, kemudian tanpa adanya ambigu atau bias. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan tadi ya, acuan pelaksanaan. Jadi kalau sudah didefinisinya jelas, otomatis itu akan memudahkan dalam pelaksanaannya. Karena akan menunjukkan data-data yang harus kita kumpulkan, data yang kita peroleh, kegiatan yang harus dilakukan ya, misalnya tadi pengembangan koleksi bahan perpustakaan digital itu di pengembangan. Nah, kalau di layanan koleksi bahan perpustakaan digital misalnya, apa saja yang dimaksud dengan bahan perpustakaan digital itu? Apakah konten digitalnya, kemudian konten digitalnya itu nanti bagaimana di-upload di website-nya supaya bisa diakses oleh pemustaka kan, apakah di dalam katalog online, atau di konten digital di dalam sebuah website perpustakaan, atau di server internet, atau di Jakarta, iPusnas, atau II lainnya yang Bapak Ibu punya. Jadi ada beberapa media yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk layanan koleksi perpustakaan digital. Nah, yang ketiga dapat digunakan sebagai acuan pedoman tadi ya untuk melakukan kegiatan dan juga melakukan evaluasinya. Yang keempat, menjadi dasar dan alat untuk melakukan atau pengendalian monitoring tadi ya, monitoring dan evaluasi semua tindakan-tindakan yang terkait dengan layanan perpustakaan. Nah, jadi Bapak Ibu dalam membuat RTL harus spesifik Bapak Ibu ya, apa yang mau dilakukan. Jadi memang nanti akan banyak sub-kegiatan dari berbagai kegiatan. Misalnya tadi membuat SOP, standar operasional prosedur layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan tuh banyak kan, ada layanan sirkulasi. Nah, sekarang prosedur di layanan sirkulasi nanti disubkan lagi layanan di layanan referensi, layanan ruang baca di tempat, layanan anak, atau layanan disabilitas. Misalnya kalau di Perpusnas ada layanan disabilitas, nah bagaimana SOP-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebuah SOP akan ada sub-sub SOP-nya. Yang kedua, itu contoh kriteria RTL yang baik. Nah, bagaimana menyusun RTL? RTL ini disusun berdasarkan kondisi real di perpustakaan Bapak Ibu yang bisa benar-benar dilakukan. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada layanan disabilitas misalnya ya, koleksi-koleksi yang untuk apa namanya, berkebutuhan khusus juga tidak ada ya, jangan membuat RTL misalnya layanan perpustakaan disabilitas kalau tidak ada kan, karena kalau tidak ada ya tidak bisa dilakukan kan. Jadi hanya bermimpi aja, angan-angan. Nah, tidak seperti itu. Jadi memang yang ada di kita dan direncanakan akan ada misalnya ya, oh udah ada sih ruang anaknya, layanannya juga ada tapi belum dilaksanakan, tinggal melaksanakan, oke kita buat gitu. Nah, yang kedua, mengacu pada syarat-syarat rencana yang baik tadi ya. Perencanaan yang baik itu spesifik, tujuannya jelas, kemudian tidak ambigu tadi ya. Kemudian juga mengandung menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya. Nah, tahapan penyusunan RTL, bagaimana Bapak Ibu tahapan penyusunan RTL itu?
ada beberapa step atau kegiatan ya. Yang pertama, Bapak Ibu boleh catat nih untuk membuat RTL. Pertama mengidentifikasi dulu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan gitu ya, yang dapat dilakukan atau akan dilakukan tapi memang real dapat dilakukan gitu ya. Misalnya nih melakukan kalau ini pelestarian informasi ya, ini diganti nih melakukan layanan perpustakaan. Jadi di bidang layanan perpustakaan itu apa saja sih di tempat Bapak Ibu yang adanya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Coba sebentar kita koreksi dulu. Nah ini nomor 1 itu dilakukan dalam melakukan layanan perpustakaan ya. Ini masih pengembangan pelestarian informasi nih, mohon maaf nih. Melakukan layanan perpustakaan. Oke. Nah, di layanan perpustakaan itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang kedua, setelah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan di bidang layanan, kemudian juga menyusun rencana kegiatan di bidang layanan. Nah, jadi rencana kegiatannya. Oke, seperti itu. Tujuan dan sasarannya, kemudian juga hal penting yang dilakukan, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasinya. Begini Bapak Ibu ya, jadi tahapan pertama tadi mengidentifikasi kegiatan layanan yang ada di tempat atau di perpustakaan Bapak Ibu. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada layanan apa aja, misalnya ada layanan koleksi umum, layanan penyediaan ya, penyediaan koleksi referen, kemudian koleksi disabilitas, koleksi khusus, itu dari segi penyediaan koleksinya. Kemudian layanan-layanan apa lagi yang ada? Layanan baca di tempat, layanan referensi tadi ya, layanan sirkulasi, layanan koleksi digital, layanan e-library misalnya dalam bentuk e-Pusnas ataupun yang lain-lainnya. Jadi semua Bapak Ibu identifikasi itu dari aspek kegiatan layanan di perpustakaan. Nah, setelah ada kegiatan layanan, tentunya Bapak Ibu ada kegiatan lainnya yang mensupport kegiatan layanan. Misalnya, bagaimana Bapak Ibu melakukan user satisfaction kegiatan apa namanya, eee, evaluasi pengunjung atau pemustaka untuk mengetahui survei kepuasan pemustaka. Nah, itu juga bagian dari kegiatan layanan. Meskipun bukan kegiatan substansi layanan, tetapi kita wajib mengetahui seberapa puas nih layanan dilakukan oleh pemustakanya. Jadi ada kegiatan selain tadi ya teknis layanan, ada sirkulasi, referensi, ada juga kegiatan yang mensupport kegiatan layanan tadi. Misalnya user satisfaction-nya. Yang kedua, kegiatan lainnya misalnya tentang kajian, misalnya kajian ataupun apa namanya, kajian di bidang layanan gitu kan. Kalau tadi kita ingin mengetahui user satisfaction-nya, nah selanjutnya ada kajian misalnya tentang layanan perpustakaan. Jadi yang mau dikaji di bidang layanan itu apa saja selain user satisfaction. Karena user satisfaction itu bagian dari kajian juga ya, kajian tentang kepuasan pemustaka. Mungkin Bapak Ibu juga mau mengkaji kalau kajian user satisfaction itu kan setiap tahun wajib ya, bahkan mungkin setiap semester gitu perlu dilakukan. Tapi kalau itu user satisfaction, tapi kalau kajian bidang-bidang lain di bidang layanan, boleh aja Bapak Ibu merencanakan secara berkala misalnya. Untuk tahun ini kajian tentang keterpakaian koleksi misalnya. Yang kedua kajian tentang perilaku pemustaka. Jadi banyak kajian-kajian tentang layanan yang Bapak Ibu bisa rencanakan. Nah, itu Bapak Ibu ya, mengidentifikasi dulu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan layanan perpustakaan. Nah, kemudian kalau sudah teridentifikasi, oh kegiatan di bidang layanan saya itu ternyata banyak ya, bukan teknis layanannya, tetapi supportingnya. Misalnya penerapan teknologi informasi di bidang layanan. Nah, kita mau menerapkan teknologi apa nih bidang layanan itu? Layanannya misalnya layanan referensi menggunakan layanan referensi berbasis digital.
Misalnya, nah layanan referensi berbasis digital itu apa saja sih yang Bapak Ibu mau lakukan atau rencanakan gitu ya. Misalnya layanan komunikasi melalui komunikasi petugas layanan dengan perpustakaan melalui media sosial berupa WhatsApp misalnya atau Facebook atau media sosial lainnya ya. Bapak Ibu bisa bisa buat perencanaannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengidentifikasi kemudian menyusun perencanaannya. Nah, kalau rencana ini, artinya Bapak Ibu sudah mulai detail nih. Kalau tadi kita mau membuat, apa namanya, SOP, membuat RTL, perencanaan tentang SOP di bidang layanan. Nah, di bidang layanan itu apa saja tadi? SOP di bidang, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan koleksi digital, layanan koleksi naskah kuno, layanan buku langka, layanan disabilitas. Jadi layanan-layanan itu nanti Bapak Ibu spesifikasikan SOP-nya. Karena mungkin kan pasti berbeda nih layanan di disabilitas sama dengan layanan di koleksi anak. Apakah sama tidak nih layanan di koleksi anak dengan di layanan disabilitas atau di layanan referen atau di layanan sirkulasi? Pasti kan punya punya perbedaan-perbedaan. Layanan khusus misalnya ya, koleksi khusus itu juga, akan berbeda juga. Layanan layanan di koleksi khusus itu misalnya layanan skripsi, layanan tesis, disertasi, atau karya ilmiah, siswa, mahasiswa, ataupun pendidik. Jadi istilahnya, karya pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa atau mahasiswa. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah menyusun perencanaan, nah itu tadi sampai penjadwalannya, siapa yang mau melaksanakan, ya kapan akan dilaksanakan, kira-kira kapan selesainya, begitu. Nah kemudian, merumuskan tadi pencapaian tujuan dan sasarannya. Jadi setiap kegiatan ada tujuan dan sasarannya supaya clear. Oh ini tujuannya ini, sasarannya ini, metode pelaksanaannya bagaimana nih metode pelaksanaannya. Kemudian, siapa pelaksananya atau stakeholder terkait siapa, gitu ya, nanti ada formnya. Mencatat hal-hal yang penting harus dilakukan dalam implementasi RTL tadi ya, hal-hal penting terkait dengan, waktu pelaksanaan, kapan dilaksanakan, kemudian siapa stakeholder dan terutama biayanya, ada biayanya enggak nih kalau misalnya, penyediaan layanan koleksi digital perpustakaan, ada biayanya enggak atau semuanya free gitu. Yang terakhir, bagaimana memfollow up atau menindaklanjuti melaksanakan RTL yang sudah dibuat. Nah ini, yang kelima ini adalah, pelaksanaan RTL-nya. Kalau tadi 1 sampai 4 Bapak Ibu menyusun rencananya. Nah yang kelima ini bagaimana melaksanakan RTL yang sudah dibuat. Misalnya tadi, membuat SOP, kalau sudah selesai ya oke tinggal diparaf aja udah selesai. Tapi misalnya kalau, membuat layanan koleksi digital, perpustakaan. Setelah Bapak Ibu buat SOP-nya pada waktu pelaksanaan, oh ternyata ada hal yang belum belum tercover di SOP. Begitu Bapak Ibu mau menyediakan koleksi digital, oh perlu, izin dan kerjasama dengan, penerbit, dengan penulis, pencipta misalnya ya, penulis karya. Nah itu ternyata di SOP belum ada. Padahal itu urgen, sebelum melayangkan koleksi digital kita harus konfirmasi dulu, apakah naskah itu sudah free dari segi copyright-nya ya, dari segi hak ciptanya. Nah itu harus diurus dulu sebelum itu di-publish gitu. Jadi, nah diusahakan, ketika pelaksanaan ada temuan, Bapak Ibu catat temuannya dan nanti diperbaiki lagi SOP-nya. Begitu Bapak Ibu ya, jadi nomor 5 ini, pelaksanaan SOP, kemudian monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar SOP itu, menjadi benar dan baik gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Itu Bapak Ibu tahapan penyusunan RTL. Nah ini formatnya nih Bapak Ibu ya, formatnya, kolomnya ini kurang nih Bapak Ibu kalau saya perkecil lagi. Kalau saya tambah kolom lagi makin kecil makin tidak terbaca gitu ya. Jadi, saya buat beberapa kolom dulu, nanti Bapak Ibu boleh menambahkan kolom di belakangnya. Nah, kolom yang pertama Bapak Ibu nomor itu bisa ABCD ya, bisa 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, nomor besarannya. Nah, kemudian kegiatannya nih saya memberikan keleluasaan pada Bapak Ibu nih, ini hanya contoh aja.
Yang A ini misalnya uraian kegiatan membuat SOP, Standard Operational Procedure Layanan Perpustakaan. Ini memang tugas Bapak Ibu nanti melengkapi ya, SOP bidang layanan perpustakaan atau SOP layanan perpustakaan. Nah, nanti SOP layanan perpustakaan itu ada layanan sirkulasi, ada layanan referensi, ada layanan di koleksi anak, ya, layanan disabilitas, layanan naskah kuno, layanan koleksi khusus misalnya kalau di perguruan tinggi ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat sub-sub ke bawahnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua layanan prima. Nah, kalau layanan prima ini masih terlalu general ya. Layanan apa saja sih layanan prima itu ya? Semua aspek layanan sebetulnya bisa termasuk layanan prima. Tapi ini belum spesifik layanan prima itu ya. Coba nanti Bapak Ibu diperjelas lagi layanan prima itu apanya. Ini tadi hanya contoh aja tentang layanan prima. Yang kedua tentang promosi jasa perpustakaan. Misal tadi ya, ada kegiatan layanan perpustakaan, kita harus melakukan promosi. Nah, promosi di bidang layanan perpustakaan itu apa saja yang Bapak Ibu mau lakukan. Nah, kemudian layanan berbasis inklusi sosial. Nah, ada nggak rencana kegiatan Ibu mau menerapkan layanan berbasis inklusi sosial. Yang selanjutnya misalnya layanan apa namanya, kajian di bidang layanan perpustakaan. Bapak Ibu boleh tulis nomor 5 kajian layanan perpustakaan. Nomor 6 ini memang belum dilengkapi nanti karena masih banyak layanan-layanan yang saya tidak tahu persis di perpustakaan Bapak Ibu, tapi saya menyediakan space-nya di sini ya. Ada layanan literasi informasi misalnya berupa seminar, workshop, lokakarya ya, bimbingan teknis. Nah, itu kalau ada Bapak Ibu boleh ditambahkan di bawahnya ya. Jadi banyak spesifik layanan-layanan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, kemudian di sebelah kanannya tujuannya, kalau SOP misalnya nomor 1, SOP layanan perpustakaan. Tujuannya membuat alur kerja layanan perpustakaan secara terstandar gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sasarannya tersusunnya SOP tadi ya, standar operasional. Metodenya pertama studi kepustakaan ya, kalau ini kan SOP studi kepustakaan, studi banding, kemudian pengamatan, observasi kegiatan ini sangat penting ya. Jadi kita bisa membuat SOP dari kegiatan yang sudah dilakukan. Misalnya SOP layanan itu layanan sirkulasi. Nah, kita lihat aja layanan sirkulasi apa saja sih kegiatan, kita observasi. Jadi ada metode observasinya. Kemudian tanggal pelaksanaan. Nah, membuat SOP ini apakah di akhir-akhir kegiatan atau di awal kegiatan? Bagusnya sih kalau SOP di awal kegiatan ya, awal tahun. Jadi semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Kemudian tanggal penyelesaiannya berapa minggu sih membuat SOP itu, ada berapa SOP yang mau kita buat. Ada layanan sirkulasi, referensi, layanan anak, koleksi khusus, koleksi disabilitas, dan seterusnya. Misalnya, oh ada 7 SOP nih yang harus kita buat, semuanya perlu diobservasi, benar nggak? Gitu ya, pelaksanaannya seperti itu. Jadi tanggal pelaksanaan, kemudian tanggal penyelesaian, nah waktunya kapan, jadi durasi waktunya bulannya. Ya, kemudian nah, ini tadi yang saya bilang waktu, tempat, dan biaya ini kekurangan kolom, Bapak Ibu jadi bisa bisa tambah sendiri ya. Waktu kolom sendiri, kemudian tempat, kemudian biayanya, ada biayanya enggak? Kemudian keterangan. Perlu juga ditambah misalnya stakeholder terkait kalau berkaitan dengan pihak lain ya, misalnya terutama di inklusi sosial itu terkait dengan pihak lain. Jadi ada stakeholder terkait siapa aja yang harus dihubungi atau dikoordinasikan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira untuk format RTL ini juga fleksibel, kolomnya bisa ditambahkan dan kegiatannya juga bisa Bapak Ibu tambahkan. Silakan Bapak Ibu, saya kira untuk penjelasan RTL cukup sekian. Justru nanti pas pembuatan RTL-nya mungkin yang akan banyak banyak masukan atau pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk menyusun RTL. Nah, RTL ini saya share di chat aja Bapak Ibu ya.
supaya Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan. Nanti di LDK juga akan jadi tugas Bapak Ibu nanti membuat RTL. Nah, RTL-nya diupload di LDK, di assignment ya, besok ya, paling lambat besok. Karena besok masih ada 1 hari ya Pak Nariman ya, RTL, kemudian seminar atau praktek kerja ya, kemudian penutupan tuh hari Jumat ya. Observasi lapangan, penyusunan kertas Mhm. kerja, terus seminar, Pak. Berarti masih berapa hari itu? 3 hari ya, hari Senin. Senin itu seminar. Oke, berarti ini 2 hari cukup ya tugas ini ya. Ini kan Rabu, Kamis, Jumat begitu ya. Karena memang perlu perencanaan yang detail nih sampai hari Jumat. Cukup nggak 2 hari itu? Oke Bapak Ibu, kita diskusikan aja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Saya stop share dulu nih Bapak Ibu ya. Saya kirim dulu di chat Bapak Ibu ya. To everyone. Ini filenya. Sedang jalan Bapak Ibu ya. Udah selesai belum ya? Udah kebaca belum ya RTL itu Bapak Ibu ada di atas tuh? Sudah, Bang. Udah ya, boleh Bapak Ibu download ya. Kemudian kita diskusikan Bapak Ibu ya, kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu mau lakukan apa saja. Pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak. Pak Ketut Pak, PPATK Bapak. Oke, silakan Pak Ketut ya. Izin mohon petunjuk terkait dengan format RTL. Hmm. Di sini kan contoh ada sampai 4. Terkait dengan tugas, apakah kita hanya bikin 1 contoh kegiatan saja? Terus yang kedua, bedanya waktu dan tempat dan tanggal pelaksanaan itu apa Bapak? Mohon petunjuk Bapak. Waktu, tempat, dan tanggal pelaksanaan. Bedanya apa itu Pak? Oke. Kalau tempat, udah jelas ya tempatnya di mana nih. Misalnya nih kegiatan inklusi sosial. Bapak Ibu mau merencanakan kegiatan apa nih? Kita sudah punya rencana. Misalnya tadi mau mengadakan BIMTEK untuk pembuatan pembuatan kerajinan atau craft dari mutiara misalnya atau dari batik misalnya kan diikuti oleh masyarakat. Waktunya berapa lama BIMTEK itu apakah 3 hari berturut-turut atau cukup 1 hari saja durasi waktu pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan ya mungkin didekatkan Pak, tanggal dan waktu itu bersamaan, berdekatan ya Pak ya. Jadi tanggal pelaksanaan misalnya kita merencanakan bulan September. Bulan September itu tanggal 15 hari Sabtu, misalnya hari Sabtu ya Pak, hari Sabtu. Nah, durasi waktunya tadi Pak 3 hari misalnya kalau itu BIMTEK 3 hari atau kalau 2 hari 15, 16, 17 misalnya pukul sekian dari sekian 8 sampai pukul 11. Jadi durasi waktunya bisa juga disatukan sih Pak tanggal waktu itu termasuk di dalamnya tanggal ya Pak ya, tanggal pelaksanaan, tanggal dan durasi pelaksanaannya gitu ya Pak Ketut ya. Itu terkait dengan waktu boleh Pak, fleksibel itu disatukan waktu dan tanggal pelaksanaan. Kemudian tempat, nah kalau tempat apakah di ruang kelas atau di luar perpustakaan atau di gazebo perpustakaan sekolah misalnya atau di ruang auditorium atau tempat dimanapun Bapak Ibu bisa melakukan BIMTEK tersebut misalnya. Waktu, tempat, kemudian apa tadi Pak Ketut? Waktu, tempat,
Izin Tak. terkait dengan penugasan, apa Hmm. kita bikin salah satu contohnya Oh. saja atau gimana Bapak? Kan kami Nah. jujur kemarin sempat kami susun terkait dengan SOP Mhm. pengolahan apa namanya itu pengelolaan perpustakaan terkait dengan aspek ya kayak sigap bencana, Mhm. alih media itu udah kami bikin SOP-nya. Apakah bisa salah satu contoh itu atau gimana Bapak? Nah, bagusnya sih komprehensif ya Pak, komprehensif di bidang layanan. Jadi tentang standar operasi prosedur, kalau sudah ada berarti cukup satu aja contoh SOP-nya. Yang penting Bapak Ibu tahu persis bagaimana membuat SOP di bidang layanan. Nah kemudian itu SOP-nya. Kemudian kegiatan layanan. Nah di perpustakaan Bapak Ibu ada layanan apa aja? Ada layanan sirkulasi, referensi, layanan koleksi digital, layanan koleksi anak, layanan koleksi khusus ya. Nah itu boleh dibuatkan SOP-nya kalau belum ada Pak sesuai dengan kebutuhannya. Itu dari sisi SOP. Yang kemudian yang kedua tentang pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan tadi ada layanan apa namanya ya, inklusi sosial, kemudian ada layanan-layanan lainnya, literasi informasi. Nah, yang tahu persis kan layanan-layanan itu Bapak yang mau melakukan ada apa di tempat saya gitu. Jadi sesuai kondisi real di perpustakaan Bapak. Bagusnya sih komprehensif ya, bukan hanya membuat SOP saja gitu. Tapi ada juga kajiannya, kajian layanan, kemudian ada user satisfaction, kepuasan pemustakanya. Kira-kira mau merencanakan kapan gitu. Meskipun nanti yang melaksanakan bukan saya sendiri kan, satu tim di perpustakaan. Untuk user satisfaction misalnya di bagian layanan, tapi dibuatkan instrumen untuk apa namanya surveinya, bagaimana cara mengolahnya. Nah itu menjadi proyek sendiri sebetulnya. Jadi ada panduan bagaimana membuat melaksanakan survei kepuasan pemustaka. Mulai dari membuat instrumen, mengolah, kemudian menyajikan hasilnya, menyimpulkan dan rekomendasinya bagaimana. Nah, itu nanti follow up nanti setelah kita merencanakan mau mengadakan survei tentang kepuasan pemustaka. Begitu ya Pak ya. Izin Bapak terkait Ya. SOP itu ada dua kegiatan narasi dan flowchart. Kita bikin dua-duanya Pak ya. Ya betul Pak. Oke siap. Jadi flowchart wajib flowchart ya Pak. Namanya Yes. SOP pasti dalam bentuk flowchart ya, alur kerja. Tapi Yes. juga perlu dinarasikan Pak sedikit gitu. Oke, siap Pak, makasih Pak arahannya. Oke, terima kasih Pak Ketut ya dari Siap. PPATK nih. Menarik sekali Pak, pagi-pagi sudah jalan-jalan ke PPATK nih. Oke, Bapak Ibu setelah Pak Ketut, Bapak Ibu silakan kita diskusi Bapak Ibu ya. Ini izin Pak Darto. Ya, monggo Iya, Pak. Pak Taufik dari ITS. Masih seputar masalah tugas. Ini kan Pak Darto menyebutkan untuk format RTL, ya yang dalam bentuk tabel itu. Nanti penugasan itu cukup dikumpulkan yang tabel itu dengan segala macam isian yang ada di kolom tabel tersebut, atau juga sertai misal tadi Pak Darto menyebutkan kalau SOP pasti ada flowchart-nya. Misal SOP yang kita tampilkan itu adalah SOP tentang alur pendaftaran anggota, terus kemudian ada alur tentang peminjaman koleksi di sirkulasi. Itu kita kan tulis di tabel tersebut. Terus kemudian untuk barang jadinya, flowchart-nya apa perlu kita lampirkan juga atau hanya di tabel itu saja yang mulai kita isi tujuan, sasaran, metode, dan lain sebagainya, Pak. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di tabel itu SOP kan hanya satu uraian kegiatan SOP gitu aja ya. Berarti nanti SOP kalau di situ ada satu Romawi berarti ada A, SOP apa, B, SOP apa gitu nggih. Betul. Ya, terus untuk yang pendukung lainnya seperti layanan prima, promosi jasa perpustakaan, layanan berbasis inklusi sosial itu juga nanti kalau yang SOP ada flowchart, kalau yang itu nanti cukup diisi di tabel aja atau mesti juga ada bukti-bukti lainnya, Pak. Gitu aja, Pak. Nggih, matur nuwun. Oke, baik terima kasih Pak. Tadi mohon maaf Pak
Aduh, Pak siapa nih Pak? Pak Taufik, Pak. Pak Taufik ya, dari ITS ya Pak, Nggih. Institut Teknologi Surabaya. Baik, terima kasih Pak Taufik ya pertanyaannya. Nah, pertama yang diharapkan Bapak Ibu membuat RTL-nya berupa tabel tadi matriks kegiatan, rencana tindak lanjut action plan. Jadi belum pelaksanaannya Pak. Jadi di pelaksanaannya kalau kita membuat rencana membuat RTL itu pertama membuat SOP tadi ya, hanya satu tuh SOP-nya. Tapi kemudian memang SOP layanan kan banyak Pak. Layanan ada layanan sirkulasi, referensi, layanan anak, layanan disabilitas, layanan koleksi khusus, itu kan beda-beda SOP-nya. Nah, misalnya ada 4 SOP yang mau kita buat, di bawahnya dituliskan aja Pak. SOP tentang layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan baca di tempat, layanan anak, koleksi khusus, disabilitas, dan seterusnya. Jadi berbagai layanan-layanan yang Bapak Ibu mau lakukan, semuanya harus ada SOP-nya. Sebagai dokumentasi ya Pak ya, dokumentasi perpustakaan. Nah, cukup SOP-nya. Jadi tidak sampai Bapak Ibu membuat matriks membuat flowchart-nya, SOP-nya. Jadi SOP-nya nanti pelaksanaannya. Kita baru merencanakan aja. Itu yang kemudian yang pertama itu ya Pak. Jadi kita belum melaksanakan, baru sekedar perencanaannya. Jadi di matriks disebut aja tujuannya, sasarannya, nanti dan seterusnya waktu dan tempat. Nah, Berarti yang kita kumpulkan ya tabel itu aja, Pak. Nggih. iya, flowchart itu aja, flowchart perencanaan aja. Kalau pelaksanaan kan nanti bisa 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan mungkin nggak pelaksanaan kegiatan ya, karena kan banyak. Gitu. Dan itu perlu dimonitor dan dievaluasi secara langsung apakah kita survei ke perpustakaannya Bapak misalnya, ada dananya nggak untuk jalan ke ITS gitu kan. Survei langsung, kira-kira kesulitan implementasi RTL yang sudah dibuat itu apa gitu. Nah itu Pak, jadi cukup matriksnya saja yang Bapak buat. Tadi pertanyaan kedua apa Pak? Yang pertanyaan kedua sih hampir sama, Pak. Jadi untuk RTL pendukung seperti tadi layanan prima dan sebagainya kan tetap di tabel itu aja, enggak perlu disampaikan atau dilampirkan Hasilnya, betul hasilnya ya. ya, enggak ya. Belum Nggih. ya. Nggih. Jadi layanan inklusi sosial, kemudian layanan literasi informasi dan seterusnya. Terima kasih Pak Taufik ya. Pak Iya, Darto, sama-sama. Iya Pak, itu file yang di-upload itu file apa Pak? Nggak bisa dibuka kayaknya Pak. PowerPoint Pak. Oh, PowerPoint. Bapak Ibu bisa buka PowerPoint. Sudah, Pak Darto. Bisa dibuka kan Pak Taufik ya? Sudah. Bisa. Oh bisa kok Pak Oh Nariman. ya, maaf Pak, saya yang belum bisa. Di download dulu ya, download dulu baru Iya dibuka. Pak. Oke, thank you Pak Nariman konfirmasinya ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan boleh Bapak Ibu? Sudah jelas semua Bapak Ibu mungkin ya? Banyak yang bingung kayaknya Pak Darto. Ya yang Betul, bingung-bingung Pak. itu boleh ditanyakan Bu, boleh konsultasi misalnya. Di perpustakaan saya adanya apa saja gitu, layanannya apa saja gitu. Boleh Bu dikonsultasikan kalau masih bingung ya. Monggo yang lain, mumpung Pak Darto masih online, jadi Ya bisa langsung betul. dijawab oleh Pak Darto. Ya betul. Atau saya share screen ulang yang tadi sebentar biar Bapak Ibu tidak kehilangan panduan. Nah ini formatnya. Jadi ada kita mau membuat SOP, kita mau membuat, nah layanan ini, layanan prima ini mungkin bisa dikoreksi ya. Layanan prima itu layanan apanya yang Bapak Ibu mau layankan.
promosi, layanan inklusi sosial. Layanan apa ya, banyak sih sebetulnya. Literasi informasi. Oke, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua ya? Ibu Dian, mungkin Bu Dian Bertiana dari perpustakaan mana Bu? Mohon maaf Bu Dian Bertiana nih. Belum ada mikrofonnya Bu. Ini Pak, Ya, saya masih bingung Pak. Bu Dian dari perpustakaan mana Bu? Saya dari Ruang Baca Universitas Jember Pak. Oh, Universitas Jember. Oke. Iya. Nah, di Universitas Jember ada layanan apa aja Bu? Di Kebetulan perpustakaannya ya? saya ada di ruang bacanya Pak, bukan di Hmm. perpustakaannya. Saya ada di ruang baca kampus Bondowoso. Ruang baca itu berupa library bukan Bu? Hanya ruang koleksi aja? Iya, hanya ruang koleksi aja Pak. Jadi belum ada layanan yang kayak gimana gitu. Layanan sirkulasi, Cuma ada referensi. koleksi aja di sini. Berarti bukan perpustakaan itu ya? Iya, bukan Pak. Tapi perpustakaan Universitas Jembernya ada nggak? Ada di Jember. Lah Ibu di Jember juga kan? Bukan Pak, saya di Bondowosonya. Jadi Universitas Jember ada di Bondowoso. Iya, kampus cabang Bondowoso. Nah di Bondowoso belum ada perpustakaan. Belum. Oh, baru ruang baca aja. Iya Pak. Oke. Berapa koleksinya Bu di ruang baca itu? Berapa, ada 1000 judul nggak? Ada sekitar 1.500 judulan. Judul. Bukan eksemplar, eksemplarnya berapa? Eksemplarnya bisa 5.000 kalau nggak salah. Soalnya masih ada yang baru lagi, belum diolah lagi. Nah, bagusnya sih dibuat library ya Bu ya, karena kampusnya beda. Sebaiknya sih buat perpustakaan ya, bukan hanya ruang baca gitu. Jadi sudah ada apa namanya, bentuknya perpustakaan. Gitu. Karena kampusnya beda ya, kecuali kampusnya sama, satu lokasi. Nah, Ibu ada bagian ruang baca. Nah, ruang baca ini kan bagian dari Universitas Jember juga kan Bu ya, yang Iya, Pak. cabangnya di Bondowoso. Itu fakultas apa aja Bu yang di Bondowoso? Yang di Bondowoso Fakultas Keguruan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, ada 3 fakultas. Nah, kalau yang di Jembernya, keguruannya ada nggak? Ada semua. Di Oh, sini di- hanya yang dari apa tuh? Mahasiswa yang jalur mandiri. Ditaruh di kampus Bondowoso gitu, Pak. Tapi semua fakultas ada semua, sama persis. Enggak. Hanya itu tadi, FEB, Faperta, FKIP, sama Kesehatan Masyarakat. Oh, ya kalau rekomendasi saya Bu, bagusnya sih dibuat library ya. Karena kan melayani pemustaka yang menurut saya cukup banyak dan kompleks ya, ada 4 fakultas ya. Yang Iya. koleksi masing-masing fakultas sebetulnya harus dipenuhi oleh perpustakaan. Iya. Kalau Sebenarnya pengennya seperti itu, Pak. Cuma kekurangan SDM itu, Pak. SDM-nya ada berapa memangnya Bu? Aduh Bapak Ibu mohon maaf nih, saya concern dengan Ibu Bertiana nih ya. Iya, untuk ruang baca sendiri itu hanya saya. Oh, Sedangkan di hanya perpustakaan juga kekurangan SDM untuk pustakawannya, Pak. Jadi tidak bisa pustakawan yang di Jember tidak bisa ke Bondowoso. Oke.
Nah, itu menurut saya bagusnya sih ini terkait dengan institusi Bu ya, institusi Ibu buat perpustakaan karena menjadi institusi baru di perpustakaan di bawah Universitas Jember. Meskipun ada di Universitas Jembernya ada, di Jembernya ada, tapi di Bondowoso pun ada. Apalagi karena kan jauh ya Bu ya, beda lokasi. Jadi masing-masing perlu perpustakaan sendiri sebetulnya. Nah, Ibu bangun aja perpustakaannya, dibuat pertama buat SK dulu, SK pendirian perpustakaan. Di tanda tangan rektor misalnya ya, ada kepala perpustakaannya. Kemudian minimal ada bagian layanan teknis dan layanan pemustaka. Itu aja, layanan teknis itu dapurnya, bagian teknis pengembangan koleksinya, teknis pengolahan, dan layanan pemustaka itu layanan sirkulasi, referensi, dan seterusnya. Jadi itu Bu, kemudian nanti diorganisir, diklasir, katalog koleksinya diolah. Udah diolah belum Bu koleksinya? Udah, Sudah. udah. Oh, diolahnya pakai sistem apa? Klasifikasi DDC sama? Kebetulan sudah diolah dari perpustakaan Jembernya. Oh, jadi di drop Iya. dari perpustakaan Jember. Iya. Saya hanya nempel file number, Hmm. barcode, sama langsung ke rak gitu aja, Pak. Yang olahnya dari Jember. Jembernya. Iya. Berarti sebetulnya cabang itu ya, cabang perpustakaan. Iya. Bagusnya begitu ya Bu ya. Jadi Iya. ada kepala perpustakaan sendiri, gitu. Iya. Ada petugas layanan dan tenaga teknis lainnya. Oke Bu, nah kalau untuk solusi pada penugasan pelatihan layanan, nah ini Ibu kan diminta membuat rencana tindak lanjut ya terkait Iya. dengan kegiatan perpustakaan. Nah, ada layanan sirkulasi, referensi, dan seterusnya itu memang standar kegiatan perpustakaan. Tapi kalau di Ibu tidak ada kegiatan perpustakaan, adanya hanya apa Bu, layanan apa, ruang baca, kan penyediaan ruangan doang mungkin ya? Iya, Pak. Ya, Ibu buat aja pertama SOP, nggak masalah sih Bu ya, karena situasi kondisi ada di ruang baca. Jadi SOP layanan perpustakaan di ruang baca, namanya layanan ruang baca gitu ya. SOP layanan ruang baca. Nah, kegiatannya apa aja di layanan ruang baca, Ibu observasi dulu. SOP-nya ada nggak SOP-nya? Sudah punya belum? Jadi kalau belum punya, coba Ibu buat SOP-nya. Ini darurat sebetulnya ya Bu ya, dalam rangka rekomendasi saya sih membuat perpustakaan ya, library ya, supaya lebih kuat kedudukannya gitu, dalam rangka menunjang tujuan kurikulum pendidikan tinggi ya. Apalagi kan universitas nih, masing-masing ada 3 fakultas. Jadi sudah cukup besar kebutuhan pemustaka tentang koleksi yang ada di ruang baca. Sebetulnya harusnya perpustakaan tadi ya. Begitu ya Bu ya, Ibu perlu membuat SOP-nya. Kemudian di ruang baca ini layanannya apa aja Bu yang ada Bu? Boleh nggak Ibu informasikan? Gimana Bu, Bu Bertiana, layanan di ruang baca ini apa aja Bu yang Ibu layankan? Layanan sirkulasi, layanan e-journal juga. Lagi. Apa maneng ya? Itu. Pusing. Jadi terkait dengan koleksi, ada layanan koleksi umum. Oh ya. Layanan buku cetak tadi ya, ada ya e-book, ada e-jurnal. Iya, ada Pak. Nah, ya Ibu sebutkan aja sirkulasi tadi artinya boleh dipinjam ya? Boleh. Oleh mahasiswa atau dosen? Bisa. Berarti sistemnya sudah seperti perpustakaan itu, ruang baca tapi seperti perpustakaan karena boleh meminjam buku ya. Ya, sistemnya open access. Open access. Terus sistem peminjamannya gimana tuh Bu? Bisa mandiri, bisa langsung ke saya. Maksudnya mandiri itu pakai apa? Pakai software? Iya. Oh, oke. Nah, itu kan layanan-layanan itu sebetulnya Ibu udah punya nih, layanan ruang baca. Judulnya kan bukan perpustakaan tapi layanan ruang baca.
Oke lah kalau judul nggak masalah ya Bu ya. Jadi layanan ruang baca di Universitas Jember di Bondowoso. Nah, layanan apa aja yang Ibu ada tadi? Layanan penyediaan koleksi tadi Bu, koleksi tercetak, kemudian audiovisual, ada nggak koleksi audiovisual? Kemudian penyediaan koleksi digital. Nah, koleksi digital tadi ada e-book, ada e-jurnal ya. Nah, mungkin masing-masing e-book dan e-jurnal boleh dipinjam nggak dua-duanya? Kalau e-book dan e-jurnal boleh dibaca atau bagaimana Bu aksesnya tuh ya? Nanti dibuatkan SOP-nya. Ya. Nah, Iya, Kak. SOP itu nanti Ibu bisa untuk bisa mengakses orang sampai memperoleh informasi, misalnya artikel tentang perlindungan hak anak misalnya. Nah, di e-book sampai mereka kalau mau nyari tentang artikel perlindungan hak anak, itu sampai memperoleh informasi itu bagaimana SOP-nya, cara-caranya. Nah, Ibu jelaskan. Pertama, Terima kasih, Kak. misalnya kalau ada software mengakses ini, itu kan SOP-nya ya, kemudian mengakses ini. Gitu. Boleh ada screenshot-nya kalau itu ya, karena di software gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bu Bertiana ya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, setelah Ibu Bertiana nih dari Universitas Jember di Bondowoso, jadi Benjom. Jember tapi yang di Bondowosonya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Bu Asri silakan Bu Pak. Asri. Ya, pagi Pak. Selamat pagi Pak, Bu, Ibu ya. Saya Asri dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, Universitas Muhammadiyah Malang UMM. Ya, Oke, silakan Bu. ini kan jadi kita buat SOP dulu ya, SOP sirkulasi lah, terus referensi, terus digital library seperti itu. Setelah itu layanannya kita jelaskan ya Pak, mulai tujuan, sasaran dan ya seperti itu kah? Betul. Kalau misalkan itu tadi kan ada layanan berbasis inklusi sosial, misalkan di kami belum ada, tidak dijelaskan, tidak apa-apa atau bagaimana Pak? Kalau di kami belum ada layanan berbasis inklusi sosial. Ya. Kalau belum ada, sebetulnya tidak harus membuat. Tidak harus membuat ya Bu, layanan berbasis inklusi sosial. Kalau belum ada, tapi kalau sudah ada atau kalau belum ada tapi memang sudah merencanakan mau melaksanakan ya boleh dibuat. Gitu. Dalam rangka memberi panduan untuk nantinya. Nah kan layanan berbasis inklusi sosial itu kan banyak tadi ya. Ada bimbingan teknis, ada workshop, ada fasilitasi pada masyarakat, banyak beberapa kegiatan. Tapi kalau tidak ada ya jangan dibuat, berarti tidak ada layanan berbasis inklusi sosial. Seperti perpustakaan keliling itu termasuk kah Pak? Nah, kalau perusahaan keliling dia masuk ke layanan ekstensi ya, layanan ekstensi sebuah perpustakaan. Tapi kalau perpustakaan keliling dijadikan sebagai sarana untuk layanan berbasis inklusi sosial bisa aja. Untuk penyebaran informasinya misalnya. Atau mengadakan BIMTEK-nya di perpustakaan keliling, bisa juga. Ya, terima kasih Pak. Untuk tempat pertemuan ya, jadi di di perpustakaan keliling apakah berupa mobil. Nah, di situ ada tenda-tenda untuk pelatihan misalnya atau ada kursi-kursi untuk pelatihannya. Boleh-boleh aja menjadi tempat perjanjian untuk mengadakan pelatihan di situ. Begitu Bu Asri ya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Asri. Ada lagi Bapak Ibu? Masih pada belum jelas atau sudah jelas? Saya kira sudah jelas ya semuanya ya. Hampir semua peserta ini sudah terbiasa sebetulnya membuat perencanaan ya di bidang layanan. Nah, kecuali tadi di layanan khusus ruang baca nih agak unik ya Bu ya. Bu Bertiana khusus ruang baca bukan library. Tapi ada kegiatannya memang berupa perpustakaan sih sebetulnya. Ada ruang baca, ada peminjaman ya, sirkulasi. Dan yang dilayankan juga untuk
konsumsi pemustaka mahasiswa, dosen, misalnya ada e-book, e-jurnal ya. Nah, itu memang memerlukan user education untuk pemustakanya agar mereka mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ada juga tadi RTL misalnya mau mengadakan user education, tadi kan belum kesebut ya tentang pendidikan pemustaka. User education itu apa yang mau dibuat? Misalnya tadi membuat spanduk, membuat animasi profil perpustakaan, layanan perpustakaan, bisa juga itu bagian dari user education. Ya, tadi ada yang bertanya, silakan Bu. Pak Darto, mohon maaf. Ya. Tadi kan Pak Ketut sama Pak Taufik nanya ya, bikin narasinya atau flowchart-nya ya Pak? Atau Ya. dua-duanya? Ya, bagusnya sih dua-duanya ya Bu ya, flowchart-nya, kemudian ada narasinya sedikit gitu. Oh gitu. Terima kasih. Untuk memudahkan pemahamannya ya. Siapa tahu dengan membaca flowchart aja sebetulnya sih kalau secara diagram flowchart itu sudah cukup SOP itu ya, tapi untuk dapat dilaksanakan dengan mudah perlu ada deskripsi singkatnya. Ada narasinya, penjelasannya. Begitu ya Bu ya. Iya Pak, makasih. Oke, mohon maaf nih yang bertanya tidak kelihatan di Zoom. Nih Zoom-nya ada 4 orang aja nih. Pak Nariman siapa tadi yang bertanya? Bu, boleh Bu, tadi yang bertanya siapa Bu? Saya dengan Indah Pak dari Universitas Erlangga, Surabaya. Ibu Indah dari Erlangga ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah ya. Saya stop share-nya dulu biar kelihatan Bapak Ibunya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Coba dipikirkan dulu ya, siapa tahu ada yang masih mau ditanyakan. Atau Oke, sudah Pak cukup Darto. ya? Oke, baik. Mau nambahkan aja, ini mungkin jadi sedikit pencerahan ke teman-teman supaya enggak mikirnya enggak melebar-melebar. Ya, Jadi boleh Pak. gini, teman-teman, yang RTL itu adalah rencana. Jadi kita ini selama diklat kan sudah mendapatkan materi tentang inklusi sosial, tentang kemas ulang informasi, tentang pelayanan prima dan sebagainya. Ya, jadi dari yang kita dapat itu kan jenengan semua sudah paham dari masing-masing itu. Nah, dari ilmu yang sudah kita dapat selama diklat, kira-kira apa yang perlu kita terapkan. Jadi bukan apa yang telah kita lakukan di perpustakaan masing-masing, tapi apa yang perlu kita terapkan. Oh, misal kemas ulang informasi. Kita kemarin sudah mendapatkan ilmunya, oh kemas ulang bentuknya seperti ini, terus macam-macam seperti itulah. Kira-kira, oh kalau di tempat saya bisa saya terapkan inilah, itu RTL-nya dibuat. Gitu loh. Terus sama dengan layanan yang termasuk kita layanan kan semua perpustakaan kan juga jasa layanan. Jadi layanan itu ya macam-macam. Nah, tinggal nanti kita buat perencanaan misalnya layanan itu mungkin kalau lebih ininya kita buat kegiatan yang menarik umpamanya atau promosi dalam bentuk poster ya kan atau mungkin dalam bentuk apa itu yang kita rencanakan. Terus kalau SOP itu baru yang ada di tempat kita. Misal pelayanan sirkulasi itu teknis kan mesti ada urut-urutannya. Pemustaka pinjam itu enggak tiba-tiba datang, Pak pinjam terus selesai keluarkan, enggak. Mesti harus absen dulu, masukkan NRP atau masukkan nomor anggota, terus kemudian cari buku atau nyerahkan buku ke kita proses, kita ini sampai, nah itu yang namanya SOP. Jadi semua yang ada di situ itu rencana. Jadi meskipun di tempat teman-teman belum ada inklusi sosial, belum ada penerapan tentang
layanan prima dan sebagainya, itu monggo setelah kita dapat ilmu, ya itu kira-kira apa yang rencana kita terapkan setelah kita dapat ilmu itu gitu. Itu mungkin sedikit memberi ini. Jadi kalau kita terapkan, wah inklusi sosial kita belum pernah, wah ini promosi, oh kita belum pernah, akhirnya buntu teman-teman. Jadi itu monggo dari ilmu yang kita dapatkan, apa yang kita akan terapkan ke perpustakaan kita masing-masing dari contoh-contoh yang sudah kita dapatkan di masing-masing materi. Seperti itu sih Pak, mungkin sedikit memberikan pencerahan ke teman-teman supaya enggak pikirannya enggak meluas, Iya. akhirnya sulit, Masih angel gamblang gitu. Pak Iya. Darto. Jadi gitu, Oke. itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Taufik ya sharingnya dengan teman-teman, saya kira sangat bermanfaat ya, memberikan makin memberikan sinar matahari ya Pak, pencerahan. Izin Pak menambahkan. Ya, boleh. Tadi setelah Pak Taufik ya dari ITS, silakan Pak. Pak Neri PPATK nih, Siap Pak Bapak. Ketut ya. Oke, silakan Pak Izin Ketut. Bapak, mungkin mohon maaf teman-teman ya, saya bukannya lebih tahu sih, tidak, kita belajar bareng-bareng ya, bahwa mungkin terpaku dari format RTL ini, di situ ada SOP, ada layanan prima, ada promosi jasa perpustakaan. Padahal SOP ini hanya judulnya. SOP layanan itu ada breakdown lagi, layanan sirkulasi, layanan simpan pinjam atau apalah gitu. Nah, mungkin dia terpaku di sini Pak, nomor 2 nih. Ada layanan prima ini masuknya di SOP sebenarnya, bukan dia urang kegiatan sendiri. Mungkin gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Izin Bapak, siapa tahu salah, mohon maaf. Ya Pak, jadi betul Pak Ketut ya. Tadi kan sudah dikoreksi Pak, yang layanan prima itu memang semua layanan kan maunya excellent service ya Pak. Ya. Apakah layanan sirkulasi, referensi, inklusi sosial, layanan TIK, semuanya service excellent. Nah, kalau di RTL ini tadi sudah dikoreksi bukan layanan prima, tetapi misalnya salah satu aspek layanan penyediaan koleksi khusus, layanan disabilitas, jadi spesifik Pak. Layanan tadi koleksi khusus, layanan koleksi anak, kemudian layanan itu bagaimana prosesnya, gitu, penyediaannya. Jadi yang pertama hanya SOP-nya. Jadi SOP itu memberikan guide atau panduan Bapak Ibu untuk membuat layanan menjadi lebih sistematis gitu. Misalnya untuk layanan sirkulasi, peminjaman, pengembalian. Tadi Pak Taufik juga udah memberikan tambahan tuh. Kalau mau minjam koleksi itu, misalnya ambil buku, kemudian buku yang mau dipinjam kan, kemudian serahkan buku yang mau dipinjam dan juga kartu anggota ke petugas. Dan nanti petugas akan scan barcode dan kartu anggota dan barcode buku dan diserahkan pada pemustakanya. Udah sesimpel itu. Ada 3 step kalau Bapak Ibu mau melakukan sirkulasi. Kalau pengembalian cukup bukunya aja yang dibawa dikembalikan. Nanti petugas akan scan barcode bukunya. Langsung statusnya buku sudah dikembalikan. Dan nanti pemustaka tidak ada pinjaman. Begitu Pak. Jadi simpel saja sih sebetulnya proses pembuatan SOP itu gitu. Agar mudah dipahami. Itu untuk sirkulasi. Kemudian proses yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa pelajari dan observasi. Selain sirkulasi ada layanan apa lagi, koleksi khusus misalnya yang close access di koleksi khusus, jadi orang tidak bisa langsung mengambil skripsi, tesis, disertasi atau karya pendidik dan tenaga pendidikan dan mahasiswa. Jadi orang hanya melihat daftar koleksinya berupa katalognya. Nah, cukup katalognya baru ditulis, nanti petugas yang mengambilkan. Bisa juga seperti itu. Itu layanan tertutup koleksi khusus. Biasanya di perguruan tinggi itu ada koleksi khusus yang aksesnya close access ya biasanya sih. Di beberapa perguruan tinggi tidak bisa langsung mengambil skripsi, tesis, disertasi, tetapi petugas yang mengambilkan. Tapi banyak juga yang sudah open ya perguruan tinggi. Jadi mengambil tesis, disertasi, skripsi boleh-boleh aja langsung di tempatnya. Tapi sudah dijamin keamanannya gitu ya di perpustakaan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya kira sudah jelas Bapak Ibu ya. Nah, misalnya tadi ada lagi contoh layanan literatur sekunder ya Pak. Kalau tadi Pak Taufik menyebutkan ada layanan kemas ulang informasi.
kemas ulang informasi itu kan bagian dari pengolahan, Pak, bukan di layanan. Dia masih dalam rangka penyediaan koleksi, dibuat kemas ulang informasinya. Baru nanti setelah hasil kemas ulang, output kemas ulang informasi adalah koleksi yang sudah dikemas ulang baru, itu baru dilayankan. Tapi di materi kita, di materi layanan ada kemas ulang informasi ya, Pak. Di agenda kegiatan pelatihan ya, mata ajar kemas ulang informasi. Ada Layanan kemarin, Pak. literatur sekunder itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup jelas ya? Ada lagi misalnya pameran buku, ada kegiatan nih, kegiatan layan berupa pameran buku atau bazar buku di CBD, Central Business District, atau di kalau Jakarta tuh di daerah apa namanya yang mobil-mobil tidak masuk tuh Sabtu Minggu, daerah aduh kok jadi lupa. Car Free Day, Car Pak. Free Day. Ya. Nah, di daerah Car Free Day misalnya menyelenggarakan layanan perpustakaan di area Car Free Day hari Sabtu Minggu. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa, nah untuk pelaksana SOP-nya bisa dibuat, tapi kemudian untuk pelaksanaan layanan Car Free Day itu apa saja? Misalnya disebutkan Pak, tujuannya tadi memberikan layanan pada pemustaka, sasaran maksudnya. Kemudian bahan-bahan yang disiapkan, pertama mobil, apakah pakai mobil keliling atau pakai box keliling gitu. Menyediakan mobil keliling, kemudian mendisplay koleksi di mobil keliling. Itu kan kegiatan-kegiatannya. Kemudian memberikan layanan di mobil keliling, berupa layanan sirkulasi di situ kalau bisa. Atau layanan keanggotaan langsung otomatis di situ bisa juga. Jadi ada beberapa kegiatan di Car Free Day Bapak Ibu bisa lakukan. Dalam rangka menjaring anggota, misalnya menjaring anggota perpustakaan di Car Free Day, kegiatan perpustakaan, disebutkan aja di situ menjaring anggota melalui kegiatan layanan di Car Free Day. Itu pelaksanaannya Pak. Jadi kegiatan pelaksanaan yang kita rencanakan akan dilaksanakan. Sekaligus langsung mencetak kartu anggota di situ, di Car Free Day itu. Jadi ada printernya, ada scanner, bahan-bahannya disiapkan semuanya. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi bedanya kalau yang satu itu kita membuat regulasinya, aturannya, SOP-nya. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah pelaksanaannya. Bagaimana rencana melaksanakan kegiatan. Layanan di Car Free Day, BIMTEK literasi informasi. Jadi BIMTEK itu siapa yang terlibat, kegiatannya apa, durasi waktunya berapa lama. Itu kan sudah lebih detail. Jadi tinggal melaksanakan tadi begitu waktunya tiba, kalau orang Sunda bilang tinggal prong aja melaksanakan. Jadi sudah semuanya sudah ready gitu. Oh biayanya sudah ada, pesertanya sudah dikonfirm dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mau memberi contoh mungkin Bapak Ibu, contoh sebuah kegiatan? Boleh kalau mau ditampilkan, ada yang sudah belum membuat contoh RTL? Nah, barusan saya membuat contoh sebetulnya, contoh RTL layanan perpustakaan di area Car Free Day kalau di Jakarta ya. Nah, di area Car Free Day itu bahan-bahan yang disiapkan apa aja persiapannya? Pertama, persiapan untuk layanan di Car Free Day. Pertama, mobil kelilingnya atau box keliling atau becak keliling. Saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu gunakan untuk di Car Free Day kan, tetapi ada transportasi misalnya dengan mobil keliling. Menyiapkan mobil keliling untuk dibawa ke Car Free Day. Kemudian koleksi-koleksi yang akan dilayani di Car Free Day apa saja Bapak Ibu breakdown. Oh, ada koleksi anak, ada koleksi remaja, ada koleksi orang dewasa, koleksi agama, psikologi. Nah itu ditulis koleksi-koleksinya. Kemudian ada rak display-nya di mobil keliling, display berdasarkan nomor klasifikasi misalnya. Kemudian ada karpet ataupun tikar untuk lesehan membacanya, boleh-boleh aja penyediaan itu. Dan baru pas pelaksanaannya itu kan menyiapkan bahannya, dan pas pelaksanaannya
memberikan layanan layanan perpustakaan di Car Free Day. Pertama, layanan keanggotaan. Nah, layanan keanggotaan itu meregistrasi anggota melalui aplikasi Enlist Lite misalnya, sampai dengan cetak kartu anggota. Kemudian layanan sirkulasi ada di situ juga. Kalau perlu ada juga layanan referensi, misalnya koleksi referen dibawa ke Car Free Day, boleh-boleh aja. Supaya pemustaka tahu wawasan tentang koleksi perpustakaan itu bukan hanya koleksi novel, kemudian majalah, surat kabar, tapi ada koleksi-koleksi referennya juga yang bisa diperkenalkan. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga setelah memberikan layanan, Bapak Ibu juga bisa mengadakan survei kepuasan pemustaka. Jadi setelah pemustaka membaca buku, selesai nih meminjam buku, membaca buku, meminjam buku, misalnya diberi kuesioner atau instrumen. Coba Pak, minta tolong boleh nggak diisi singkat aja kepuasan pemustaka terhadap pelayanan kami di Car Free Day ini. Jadi bisa langsung dapat hasil surveinya. Gitu. Mereka yang berkunjung disuruh mengisi kuesioner. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh-boleh aja untuk menarik pemustaka di Car Free Day, pengisian kuesioner. Setelah mengisi kuesioner, Bapak Ibu mereka juga bisa diberi gift, hadiah kecil-kecilan tapi menarik lah. Ada ballpoint logo perpustakaan misalnya Pak Taufik ya. Ada juga MOOC misalnya, setelah mengisi kuesioner, wah kaya banget nih perpustakaan ITS nih. Setelah mengisi kuesioner, dapat MOOC, dapat handuk, dapat gelas gitu, pokoknya senang deh pemustaka kalau dapat begituan. Dapat goodie bag, kan senang Pak, dapat meskipun tidak seberapa besar ya harganya lah. Atau dapat masker yang ada logo ITS-nya, wah keren banget tuh. Bikin masker yang banyak Pak. Jadi gitu Bapak Ibu ya, bagaimana perpustakaan pun bisa menarik pemustaka dengan demonstrasi seperti itu ya. Bukan hanya pasif aja, oh ada mobil keliling tuh, tapi tanpa ada kegiatan yang menarik. Di situ bisa ada lomba mewarnai di area Car Free Day ya untuk anak-anak, untuk keluarga misalnya lomba apa baca puisi, lomba apa dan storytelling bisa juga Pak. Jadi banyak untuk menarik pemustaka, tentunya diberi hadiah-hadiah begitu Pak. Agak royal sedikit lah perpustakaan ya. Memang sih perlu biaya Pak untuk royal-royal begitu ya. Tergantung ada tidaknya biaya, tapi memang untuk menarik pemustaka perlu sedikit effort ya. Selain kegiatan ya kalau ada sih tadi ada gift-giftnya. Jadi memberikan kesenangan pada orang lain kan enak kan Pak ya. Amal ibadah itu Pak. Oke Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kira-kira udah jelas ya kegiatan-kegiatan banyak yang Bapak Ibu bisa lakukan sebetulnya ya. Bapak Ibu kegiatan misalnya tadi inklusi sosial bisa nggak di Car Free Day dilaksanakan? Sangat bisa Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan inklusi sosial di Car Free Day sangat bisa Bapak Ibu, misalnya nih ada tenaga atau Bapak Ibu mengajak orang yang sudah terbiasa membuat keranjang nih, keranjang dari bambu misalnya. Bawa aja ke Car Free Day untuk demo di situ. Kemudian disediain bambu-bambunya yang belum dibuat untuk membuat kerajinan keranjang kecil-kecil gitu dari bambu. Nah, saya pernah Bapak Ibu berkunjung ke sebuah SMP nih di lakukan kegiatan inklusi sosial malahan. Jadi mendidik siswanya dan warga di sekitar membuat keranjang dari bambu tadi, dari bambu yang sudah dihaluskan ya, berupa batangan-batangan kemudian dijalin. Itu bagus banget. Jadi didemokan pesertanya membuat itu. Jadi masyarakat juga bisa datang ke situ membuat kerajinan seperti itu di Car Free Day atau dimanapun di bazar ya. Bisa juga sebetulnya direncanakan. Meskipun target sasarannya kalau di Car Free Day itu kan gambling ya, siapa aja yang datang. Gitu. Tapi kalau di perpustakaan secara khusus kita bisa mengalokasikan, oh pesertanya ibu-ibu PKK, warga di sekitar, dan seterusnya. Tapi kalau di Car Free Day, di tempat umum, publik gitu, siapa aja yang datang, boleh-boleh aja gitu, audiensnya.
Jadi banyak Bapak Ibu sebetulnya inspirasi untuk kegiatan perpustakaan ya, layanan perpustakaan. Baik itu perpustakaan umum, perpustakaan khusus ya, atau perguruan tinggi, atau sekolah bahkan ya. Oke, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing Bapak Ibu. Kira-kira kegiatan layanan apa yang Bapak Ibu mau rencanakan? Tidak harus jam 11.15 Bapak Ibu ya, kalau dijadwal kan memang sampai 11.15. Tapi kalau selesai cepat juga Bapak Ibu Pak Nariman ya, tidak usah sampai 11.15. Seandainya diskusi kita sudah selesai. Tapi saya harapkan Bapak Ibu bisa melakukan diskusi ya, agar waktu ini bermanfaat gitu, waktu yang tersedia ya. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Saya kira sudah kali Pak. Kalau dari penjelasan saya kira sudah, tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaan membuat RTL gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang masih bingung gitu. Ibu Bertiana juga meskipun ruang baca bisa ya Bu ya melakukan membuat RTL-nya ya. Karena di ruang baca Ibu juga ada sistem library-nya. Ada sirkulasi, koleksinya ya, tercetak, koleksi digital, bahkan ada e-jurnal segala. Perlu dibuat panduannya tuh Bu Bertiana ya, panduan akses ke e-jurnal. E-jurnal mana nih? Punya Universitas Jember sendiri atau link ke e-jurnalnya di National Library. Bisa juga Ibu buat panduan atau guide di situ berupa linknya. Oke, saya kira sudah jelas semua nih, kayaknya udah serius semua nih di depan laptop masing-masing. Ada yang mau ditanyakan nih, ada Pak Wahyu nih, saya kenal Pak Wahyu, kayaknya Pak Wahyu Budi Santoso ya. Pak Wahyu dulu pelatihan di mana Pak? Di hotel ya Pak? Yang CPTA, Pak. CPTA ya, di IBIS ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Pak. Oke. Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Sudah jelas Pak? Atau ada yang mau di-sharing boleh Pak? Udah sih, Pak. Sebenarnya kalau misalnya diimplementasiin kan sebenarnya kemarin sempat setiap tahun saya buat ini, Pak, laporan atau perencanaan untuk persiapan penyelenggaraan perpustakaan, apa hampir mirip kayak gitu ya, Pak? Perencanaan perpustakaan ya. Iya. Apakah itu sama juga atau hampir mirip gitu, Pak? Perencanaan perpustakaan kan komprehensif juga ya Pak. Sama sih Pak dengan RTL Pak. Tapi tergantung komponen yang dibuat matriksnya Pak. Kalau Jadi kan saya RTL, ada kegiatan misalnya mengelola layanan sirkulasi nih Pak, kayak gini, layanan sirkulasi. Apakah itu juga bisa dibuatkan RTL-nya gitu, Pak? Iya Pak, betul. RTL layanan sirkulasi ya. Nah maksudnya layanan sirkulasinya mau diapakan Pak gitu? Apakah layanan sirkulasi yang sekarang ini maksudnya pertama nih kalau sudah ada izin share screen ya Pak? Boleh Pak. Silakan Pak. Nah ini saya kan sempat bikin kayak gini nih laporan kegiatan. Ini kan bisa nggak sih Pak dari data ini saya buat RTL? Boleh di zoom Pak, tulisannya Pak agak kecil-kecil nih supaya tidak terlalu dekat ke laptopnya Pak. Gitu. Lagi Pak, dikit lagi Pak, biar maksimal. Nah, soalnya tulisannya agak abu-abu nih, bukan hitam nih. Oh gitu. Ya, penyelenggaraan perpustakaan. Oke, cukup Pak. Pak Wahyu ya, judul kegiatan mengolah data. Mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan. Data yang relevan, jenis bahan perpustakaan, buku. Bisa nggak sih dari data yang kayak gini saya olah jadi RTL gitu Pak? Bisa Pak, sangat bisa Pak. Bapak kan udah pernah melakukan kan? Apa namanya?
mengolah data. Mulai yang di data itu tentang data buku. Jadi kalau ini kebetulan pengolahan ya, bukan layanan ya, mengolah data persiapan penyelenggaraan perpustakaan, mengelola Ini kan saya layanan. ngambil kegiatannya muda, Pak. Kalau misalnya kegiatan di tingkat pertama sih sebenarnya juga menyelenggarakan atau menyiapkan data. Menyiapkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan atau mengelola layanan sirkulasi. Oke. Jadi kegiatan itu pun. Cuman bahasanya saya pikir mengolah, Pak. Mengolah Oh, data. salah. Persiapan berarti ini sudah ada sih, Pak. Ya. Nah, Persiapan ini kayak gini kan kegiatan di tingkat pertama kan kayak gini nih, menyiapkan data menyiapkan untuk data. persiapan. Untuk Bisa Pak layanan ya dibuat mau. kayak gitu. Bisa, Pak. Kegiatan penyiapan apa namanya? Menyiapkan data untuk layanan itu apa saja? Nah, pertama ada data buku, kemudian data majalah. Ya, Ke bawahnya data apa lagi, Pak? nggak ada sih Pak, ini aja. Ini harusnya Ini- mungkin lebih komprehensif ya data untuk layanan itu. Pertama dari koleksi nih. Ada koleksinya tadi nih buku kan tercetak, kemudian koleksi audiovisual, koleksi digitalnya e-book, e-jurnal misalnya. Kemudian dari sarana prasarananya, Oh, petugasnya jadi mungkin tinggal ditambahin aja itu Pak. aspek-aspek yang harus disiapkan Metodenya ketika juga ya. betul, ketika orang mau melakukan layanan itu apa saja nih. Gitu. Tinggal ditambahkan Pak, betul Pak. Ya, iya. Oke Pak, gitu aja deh Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Ya Bapak sama, Bapak juga biasa terus. Amin lah. Oke, tadi Pak Wahyu nih dari perpustakaan, mohon maaf nih Pak Wahyu dari perusahaan mana nih Pak? Saya agak lupa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang di Iya. Simatupang ya Pak? Di Ampera Pak. Oh, Iya, dekat dari Simatupang sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Wahyu ya. Oke, Bapak Ibu sudah jelas semuanya tuh dari beberapa contoh ya. Ini ada yang ngechat, siapa nih di chat? Izin bertanya Pak. Jadi dari Ibu Elvi ya. Jadi setelah mengisi format kita membuat narasi dengan salah satu layanan yang kita punya. Mohon maaf ya Pak, nggak bisa open kameranya, open mic katanya. Ibu Elvi ya. Ibu Elvi Khorida, SMK Negeri 2. Ya Bu, jadi setelah membuat RTL, nih kan pertanyaannya setelah mengisi RTL, kemudian kita membuat narasi dengan salah satu layanan yang kita punya. Sebetulnya RTL itu kan rencana ya. Nah, membuat layanan yang mau kita laksanakan tadi Bu, misalnya layanan apa aja yang mau kita laksanakan. Layanan referensi, layanan sirkulasi, layanan inklusi sosial, layanan TIK. Nah, itu apa aja yang mau misal contoh layanan TIK, apa aja yang mau disiapkan layanan TIK itu. Layanan website, layanan TIK itu diantaranya misalnya penyediaan koleksi digital atau akses ke koleksi digital. Nah, koleksi digitalnya itu disiapkan bagaimana caranya gitu. Dari mana bahan-bahan itu diperoleh. Apakah dibuat sendiri atau sudah ada atau link ke koleksi digital yang lain. Gitu Bu Elvi ya. Nggak bisa open mic kata. Oke, nggak apa-apa. Sudah cukup saya kira Bapak Ibu ya, tidak ada yang bertanya lagi nih. Sudah jelas, jadi dikumpulkan hari Jumat ya. Ini kan Rabu, Kamis, Jumat, jadi 2 hari. Jadi minimal Bapak Ibu ada kegiatan yang pertama SOP, RTL pembuatan SOP ya. SOP layanan itu apa saja yang ada, layanan sirkulasi, referensi, layanan baca di tempat, layanan koleksi anak, disabilitas itu SOP-nya dibuat. Yang kedua, rencana kegiatan. Kalau tadi kan membuat SOP, yang kedua rencana kegiatan.
Tadi kegiatan misalnya layanan apa namanya, literasi informasi, layanan ekstensi di perusahaan keliling, layanan berbasis inklusi sosial misalnya, yang bisa diselipkan pada kegiatan layanan di Car Free Day atau di bazar-bazar misalnya, bazar buku, bazar amal, di pameran-pameran, bisa juga seperti itu ya. Nah, itu direncanakan kegiatannya apa saja, berapa lama waktunya, siapa yang bertugas nanti akan melaksanakan. Jadi bukan SOP tapi rencana kegiatan. Nah, setelah ada SOP, setelah ada RTL baru nanti melaksanakan kegiatan. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu cukup membuat RTL-nya aja, action plan-nya, rencana kegiatannya. Adapun implementasi kegiatan mungkin nanti perlu berbulan-bulan ya, 2 atau 3 bulan. Nah, baru ada monitoring dari Pusdiklat, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan RTL yang dibuat atau belum, ada kendala atau tidak gitu. Idealnya begitu. Ada monitoring dan evaluasi RTL. Baru nanti setelah diberikan penguatan, Bapak Ibu menyerahkan hasil RTL-nya, hasil kegiatan laporan, hasil implementasi RTL, beserta rekomendasinya. Oh ternyata kegiatan pembuatan RTL ini setelah dilaksanakan masih ada yang kurang ini. Gitu. Nah, itu berarti pelaksanaannya. Tapi itu nanti pelaksanaannya Bapak Ibu evaluasi sendiri aja, evaluasi mandiri, monitoring dan evaluasinya. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau cukup? Oke, saya kira sudah jelas ya Pak Nariman. Baik Pak Darto. Bapak Ibunya sudah tidak ada yang bertanya nih, saya kira sudah jelas mungkin dari penjelasan RTL. Karena nanti mereka tinggal melaksanakan RTL, pembuatan RTL-nya di rumah PR. Nah, Bapak Ibu boleh berkonsultasi ketika membuat RTL ya, dengan saya misalnya atau dengan teman-temannya boleh. Tapi pasti kegiatannya berbeda ya. Saya mohon Bapak Ibu menyerahkan RTL sesuai dengan kondisi perpustakaan masing-masing ya. Jangan copy paste dari perpustakaan lain, itu kelihatan sekali. Karena saya melihat satu persatu Bapak Ibu ya, menilai punya Pak Wahyu, misal kok sama persis dengan Ibu Eliza misalnya. Jadi jangan sampai sama persis ya copy paste nih. Masing-masing kan berbeda kegiatannya Pak Wahyu ya. Pak Wahyu lokusnya berbeda, Ibu Elisa juga pasti beda. Kecuali kegiatan yang sama persis ya nggak masalah juga sih kegiatan sama. Tapi pokoknya diusahakan jangan copy paste dari temannya gitu aja. Bukan berarti harus beda juga ya layanan ya itu aja, tapi bagaimana cara menuangkannya kan beda-beda ya. Dan aspek-aspek yang mau dilaksanakan juga pasti beda-beda. Baik, Bapak Ibu sekali lagi saya tanyakan konfirmasi nih masih ada yang mau didiskusikan atau cukup nih? Sudah cukup ya Pak Taufik? Sepertinya cukup gitu. Iya, sudah cukup. Kalian tambah banyak penjelasan, tambah bingung kelihatannya teman-teman. Bukannya tambah kaya Pak, tambah Iya. banyak penjelasan. Iya. Oke, baik ya Bapak Ibu, saya kira cukup untuk penjelasan pembuatan rencana tindak lanjut atau action plan. Mudah-mudahan semuanya sukses Bapak Ibu ya. Dan nanti RTL itu menjadi acuan untuk Bapak Ibu mengimplementasikannya di tempat Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu materi kita tentang RTL sudah cukup. Saya mohon maaf selama menyampaikan materi mungkin ada kesalahan gitu ya, kesalahan menyebutkan nama, kesalahan ketika berdiskusi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator Pak Nariman. Terima kasih Pak Nariman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Darto. Ya. Nah, demikian pembelajaran daring untuk hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.
saya ucapkan kepada Pak Darto selaku pengajar, Sama-sama Pak. dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu beserta Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 4 yang telah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darto. Oke, sama-sama Bapak Ibu, izin lab saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Pak Nariman, terima kasih izin lab ya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak.